Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 2, yaitu saya dengan Dian Indriani dan teman saya Ani Nugraini. Hari ini kami akan mempresentasikan mata kuliah analisis keuangan, yaitu dengan judul analisis aktivitas investasi antar perusahaan. Pertama-tama sebelumnya kami akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan analisis investasi perusahaan. Yang pertama ada di latihan 46, yaitu pertanyaannya, selama periode kenaikan biaya persediaan dan harga output yang stabil, jelaskan bagaimana pendapatan bersih dan total aset akan berbeda tergantung pada apakah LIFO atau FIFO diterapkan. Jelaskan bagaimana jawaban Anda akan berubah jika perusahaan mengalami penurunan biaya persediaan dan output yang stabil. Jawaban dari kami yaitu, dalam periode kenaikan biaya persediaan, unit yang paling baru dibeli lebih mahal. Akibatnya harga pokok penjualan lebih tinggi di bawah LIFO dan lebih rendah di bawah FIFO. Jadi, jika harga output stabil, maka laba bersih lebih tinggi di bawah FIFO, di bawah LIFO. Juga nilai aset persediaan akhir dan karenanya total aset lebih tinggi di bawah FIFO dan lebih rendah di bawah LIFO. Sebaliknya, dalam periode penurunan biaya persediaan dan harga output yang stabil, semua jawaban pasti akan terbalik. Slide selanjutnya yaitu ada pembahasan soal 47 dengan pertanyaannya, neraca yang dimaksudkan untuk menjadikan secara wajar posisi keuangan suatu perusahaan seringkali dikritik karena tidak mencerminkan seluruh aset yang berada di bawah kendali suatu perusahaan. Nah, yang diperlukan yaitu sebutkan 5 contoh aset yang saat ini tidak dimasukkan ke dalam neraca. Diskusikan implikasi dari aset yang tidak tercatat untuk analisis laporan keuangan. Jawaban dari kelompok kami adalah contoh aset yang berpotensi tidak tercatat di neraca, yaitu meliputi yang pertama, kelebihan nilai penggantian atas biaya untuk aset pabrik. Kedua, ada cadangan inventaris depo. Ketiga, selisih lebih nilai pasar atas penyesuaian biaya ekuitas pada anak perusahaan yang tidak dikonsolidasi dan pada afiliasi. Yang keempat, ada nama perusahaan, nama produk, atau nama merek yang dikenali tidak berwujud dan tidak dikapitalisasi. Yang kelima, yaitu ada R&D yang sukses sebagai obat baru yang telah melewati semua kecuali izin akhir FDA. Nah, yang keenam, ada cadangan terbukti dari perusahaan jenis ekstraktif yang secara substansial lebih rendah dari nilai pasar produk dikurangi biaya ekstraksi. Yang ketujuh, modal manusia atau intelektual. Kedelapan, nilai tabungan pada jalur kredit jangka pendek, di mana bunga maksimum saat ini di bawah suku bunga utama bank. Seluruh analisis ingat bahwa seluruh analisis harus nilai buku hanyalah titik awal untuk penilaian berbasis akuntansi. Jika aset yang tidak tercatat memiliki nilai ekonomi, aset tersebut pada akhirnya akan diakui melalui pendapatan abnormal masa depan yang lebih tinggi atau pendapatan residual. Ini berarti analisis harus mempertimbangkan dampak dari aset yang tidak tercatat saat memproyeksikan profitabilitas masa depan untuk tujuan penilaian. Slide selanjutnya yaitu pembahasan problem 46 dengan pertanyaan, Sportsbiz, sebuah perusahaan yang menguntungkan, membangun dan melengkapi pabrik senilai $2 juta yang dioperasikan pada awal tahun pertama. Pendapatan perusahaan sebelum depresi pada pabrik baru dan sebelum pajak penghasilan diproyeksikan sebesar $1.500.000 pada tahun pertama, $2 juta di tahun kedua, dan $2.500.000 di tahun ketiga, lalu $3 juta di tahun keempat, dan $3.500.000 di tahun kelima. Perusahaan dapat menggunakan depresiasi garis lurus, saldo menurun ganda, atau jumlah digit tahun untuk pabrik baru. Asumsikan masa manfaat tanaman adalah 10 tahun, tanpa nilai sisa, dan tarif pajak penghasilan 50%. Yang diperlukan yaitu hitunglah dampak terpisah yang akan ditimbulkan oleh masing-masing dari ketiga metode penyusunan ini terhadap A. Depresiasi, B. Pajak penghasilan,
C. Penghasilan bersih. Dan yang D. Arus kas diasumsikan sama dengan laba bersih sebelum depresiasi. Penyelesaian dari kami yaitu straight line earning before tax and depreciation tahun pertama itu ada 1.500, tahun kedua 2.000, tahun ketiga 2.500, tahun keempat 3.000, dan tahun kelima 3.500. Ini dalam satuan juta ya teman-teman. Lalu seperti dilihat depresiasinya itu ada di minus 200.000 dolar. Net before tax-nya hasilnya adalah 1.300.000 di tahun pertama, 1.800.000 di tahun kedua, 2.300.000 di tahun ketiga, 2.800.000 di tahun keempat, dan 3.300.000 di tahun kelima. Lalu income tax-nya yaitu ada di minus 650 di tahun pertama, minus 900 di tahun kedua, minus 1.150.000 di tahun ketiga, minus 1.400.000 di tahun keempat, dan minus 1.650.000 tahun kelima. Lalu dari hasil tersebut didapatkan net income-nya yaitu 650.000, 900.000 dolar, tahun ketiga 1.150.000 dolar, tahun keempat 1.400.000 dolar, dan tahun kelima 1.650.000 dolar. Lalu depresiasinya yaitu sama dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima ada di angka 200.000 dolar. Lalu untuk cash flow-nya di tahun pertama yaitu 850 dolar, tahun kedua 1.100.000 dolar, tahun ketiga 1.350 dolar, tahun keempat 1.600 dolar, dan tahun kelima 1.850 dolar. Lalu sum of the years digit sama ini ada di dalam jutaan ya. Earning before tax-nya itu tahun pertamanya ada 1.500.000, tahun kedua 2 juta dolar, tahun ketiga 2.500.000 dolar, tahun keempat 3 juta dolar, dan tahun kelima 3.500.000 dolar. Ini masih sama seperti angka yang di awal. Lalu untuk depresiasinya yaitu di tahun pertama minus 363,6 dolar, tahun kedua minus 327,3 ribu dolar, 327.300 dolar. Lalu tahun ketiga ada minus 290.900 dolar. Tahun keempat minus 254.500 dolar, dan tahun kelima 211.200 dolar. Lalu untuk income tax-nya, net before tax-nya itu yang dihasilkan tahun pertama 1.136.400 dolar, tahun keduanya 1.672.700 dolar, tahun ketiganya 2.209.100 dolar, tahun keempat 2.745.500 dolar, dan tahun ketiganya 3.281 dolar, 81.800 dolar. Dan hasil cash flow-nya dari semua perhitungan itu adalah di tahun pertama 931.800 dolar, tahun keduanya 1.163.600 dolar, tahun ketiga 1.395.400 dolar, tahun keempat 1.627.200 dolar, dan tahun kelimanya 1.859.100 dolar. Lalu ada double decline balance, yaitu dengan hasil cash flow-nya di tahun pertamanya 950.000 dolar, tahun kedua 1.160.000 dolar, tahun ketiga 1.378 dolar, tahun keempat 1.602.400 dolar, tahun kelima 1.831.900 dolar. Dari ketiga hasil perhitungan ini dilihat ya perbedaannya bahwa yang tertinggi yaitu tahun pertamanya ada di double decline balance. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya itu tentang sekuritas investasi. Sekuritas investasi sangat bervariasi dalam hal jenis surat berharga yang diinvestasikan dan tujuan dari investasi. Sekuritas investasi dapat berupa utang atau ekuitas. Sekuritas utang adalah sekuritas yang mewakili hubungan sebagai kreditor terhadap pihak lain. Sekuritas ekuitas merupakan sekuritas yang mewakili kepemilikan pada entitas lain. Akuntansi untuk sekuritas investasi. Investasi dapat dilaporkan pada neraca berdasarkan biaya perolehan atau nilai
wajar, tergantung dari jenis sekuritas dan tingkat pengaruh yang dimiliki perusahaan terhadap perusahaan yang diinvestasikan. Nah, nilai wajar aset merupakan harga tukar aset dalam suatu transaksi normal saat ini antara pihak yang berbeda. Lalu pembahasan selanjutnya ada sekuritas utang. Yang A, sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo. Perusahaan melaporkan sekuritas tersebut di neraca pada biaya perolehan. Tidak ada keuntungan atau kerugian belum direalisasikan dari sekuritas ini yang diakui sebagai pendapatan. B, sekuritas yang diperdagangkan. Perusahaan melaporkan sekuritas ini pada nilai pasar total pada tiap tanggal neraca. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan dan keuntungan atau kerugian yang telah realisasi termasuk pada perhitungan laba bersih. C. Sekuritas tersedia untuk dijual. Sekuritas ini dapat dikelompokkan sebagai aset lancar atau tidak lancar, tergantung dari jangka waktu dan atau kapan manajemen berniat menjual sekuritas tersebut. Sekuritas ini dilaporkan berdasarkan nilai wajar pada neraca, namun perubahan pada nilai wajar tidak dimasukkan sebagai komponen lebih laba, melainkan dimasukkan sebagai komponen pendapatan komprehensif. Lalu yang D, perubahan kelompok investasi. Umumnya, sekuritas utang yang dikelompokkan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo tidak dapat dipindahkan menjadi kelompok lain kecuali pada keadaan luar biasa seperti merger, akuisisi, divestasi, penurunan tajam peringkat kredit, atau kejadian luar biasa lainnya. Pemindahan dari kelompok tersedia untuk dijual menjadi diperdagangkan biasanya juga tidak diperbolehkan. Namun, ketika pemindahan antar kelompok ini terjadi, sekuritas harus disesuaikan pada nilai wajarnya. Slide selanjutnya, sekuritas ekuitas tidak memiliki pengaruh. Yang A, tidak memiliki pengaruh atau kepemilikannya kurang dari 20%. Investor diasumsikan memiliki pengaruh minimal pada aktivitas perusahaan yang diinvestasikan. Investasi ini dapat dikelompokkan sebagai sekuritas diperdagangkan atau tersedia untuk dijual berdasarkan niat dan kemampuan manajemen. Yang B, pengaruh signifikan, kepemilikan antara 20% sampai 50%. Investor memperlakukan investasi ini dengan metode ekuitas yang mengharuskan investor untuk mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan kemudian menyesuaikan akun investasi dengan berbagai proporsi investor pada laba perusahaan yang diinvestasi sejak akuisisi dan mengurangi akun investasi sebesar jumlah dividen yang diterima dari perusahaan yang diinvestasi. Dan C, pihak yang mengendalikan, kepemilikannya lebih dari 50%. Investor disebut sebagai induk perusahaan dan perusahaan yang diinvestasikan sebagai anak perusahaan. Perusahaan harus menyiapkan laporan keuangan konsolidasi. Pembahasan selanjutnya tentang analisis sekuritas investasi. Analisis sekuritas investasi memiliki dua tujuan utama, yaitu A, untuk memisahkan kinerja operasi dengan kinerja investasi. Kinerja operasi dan investasi suatu perusahaan harus dianalisis secara terpisah karena kinerja investasi perusahaan dapat mendistorsi kinerja operasi yang sesungguhnya. Aturan umumnya, seluruh sekuritas utang dan sekuritas ekuitas yang dipasarkan dan tidak memiliki pengaruh dianggap aktivitas investasi. B. Menganalisis distorsi akuntansi dari sekuritas. Daftar distorsi potensial yang disebabkan oleh akuntansi untuk sekuritas investasi yang harus diwaspadai seorang analis yaitu yang A, peluang untuk mengakui penjualan keuntungan, yang B, kewajiban yang diakui sebesar biaya, C, definisi sekuritas ekuitas yang tidak konsisten, dan D, klasifikasi berdasarkan niat. Implikasi analisis atas investasi antar perusahaan. Yang pertama, pengakuan laba perusahaan investasi. Yang kedua, investasi modal yang tidak diakui. Dan yang ketiga, cadangan pajak atas laba anak perusahaan yang tidak dibagikan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, yaitu Ani Nugraini. Silakan. Terima kasih, Dian. Selanjutnya, pembahasannya mengenai penggabungan usaha. Jadi, penggabungan usaha atau business combination mengacu pada merger atau akuisisi suatu bisnis. Hal ini terjadi bila sebuah perusahaan mengakuisisi sebagian besar sekuritas atau ekuitas satu perusahaan lain atau lebih. Penggabungan usaha mensyaratkan bahwa laporan keuangan setelahnya melaporkan aktivitas gabungan entitas baru tersebut.
Akuntansi penggabungan usaha memerlukan keputusan tentang bagaimana menilai aset dan kewajiban entitas yang baru. Keputusan ini meliputi revaluasi seluruh aset dan kewajiban yang diakuisisi menjadi nilai pasar, dengan dampak besar terhadap laporan keuangan kini dan masa depan. Alasan ekonomis penggabungan usaha, itu ada beberapa alasan. Kita mulai dari yang pertama, untuk memperoleh sumber bahan baku, fasilitas produksi, teknologi, jaringan pemasaran, atau pangsa pasar yang tidak ternilai. Untuk menjamin sumber keuangan atau akses terhadap sumber keuangan, memperkuat manajemen, meningkatkan efisiensi operasi, mendorong diversifikasi, mempercepat masuk ke pasar, mencapai skala ekonomi, memperoleh manfaat pajak. Next. Akuntansi penggabungan usaha. Financial Accounting Standard Board baru-baru ini mengeluarkan 2 standar penting. SFAS 141 Business Combination dan SFAS 142 Goodwill and Other Intangible Asset yang terkait dengan akuntansi dan pelaporan penggabungan usaha. Berlaku efektif untuk periode fiskal yang dimulai pada tanggal 15 Desember 2001 dan sesudahnya. Standar ini mengharuskan penggunaan metode pembelian dalam akuntansi akuisisi dan tidak dimortifikasi goodwill. Laporan keuangan konsolidasi merupakan hasil operasi dan kondisi keuangan perusahaan induk dan anak perusahaannya dalam satu perangkat laporan. Laporan keuangan perusahaan induk membuktikan kepemilikan saham anak perusahaan melalui akun investasi. Laporan keuangan konsolidasi mengabaikan identitas legal yang terpisah antara perusahaan induk dan anak perusahaan karena alasan substansi ekonomi. Laporan keuangan konsolidasi merefleksikan entitas bisnis yang dikendalikan oleh perusahaan tunggal, yaitu induk perusahaan. Mekanisme konsolidasi meliputi 2 langkah, agregasi dan eliminasi. Yang pertama, laporan keuangan yang telah dikonsolidasikan menggabungkan aset, kewajiban, pendapatan, dan beban anak perusahaan dengan pos yang berhubungan dengan laporan keuangan perusahaan induk. Langkah kedua adalah mengeliminasi transaksi antar perusahaan atau pos resiprokal untuk menghindari perhitungan ganda atau double counting, atau laba yang diakui prematur. Penurunan nilai goodwill. Jadi yang dicatat dalam proses konsolidasi memiliki umur yang tidak terbatas, karenanya tidak diamortisasi. Namun, goodwill ditelaah setiap tahun untuk penurunan nilai atau impairment. Nilai pasar wajar atau fair value macron dapat ditentukan dengan menggunakan beberapa metode alternatif, seperti harga pasar perusahaan yang sebanding atau model penilaian arus alternatif, seperti harga pasar perusahaan yang sebanding atau model penilaian arus kas beban yang didiskontokan. Jika nilai pasar sekarang kurang dari saldo investasi, goodwill dianggap turun nilainya dan kerugian penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi konsolidasi. Masalah-masalah dalam penggabungan usaha, pertimbangan kontingen. Jadi dalam beberapa kombinasi usaha, pihak-pihak tidak menyetujui suatu harga. Hal ini disebut dengan pertimbangan kontingen, di mana disetujui bahwa penambahan uang akan dibayarkan oleh pembeli kepada penjual jika target kinerja masa depannya tercapai oleh perusahaan yang dikombinasi. FASB telah menawarkan perbaikan standar penggabungan usaha yang memasukkan akuntansi terbaru bagi pertimbangan kontingen. Dalam standar yang ditawarkan, nilai wajar usaha yang diakuisisi harus ditentukan pada tanggal akuisisi. Jadi harus sama tanggal akuisisi sama nilai wajarnya atau fair value. Kewajiban pembeli untuk membayarkan kontingen yang terkandung dalam penawaran harus dinyatakan dalam nilai wajar. Jumlah tersebut termasuk dalam harga pembelian. Artinya, perjanjian pembayaran masa depan harus dinyatakan dalam nilai wajar pada tanggal pembelian dan dinilai ulang secara berkala setiap kuartal, agar dapat merefleksikan kinerja aktual. Alokasi total biaya. SFAS 141 mengharuskan perusahaan untuk mengidentifikasi dan menilai kategori aset tak berwujud atau intangible yang spesifik, meliputi merek dagang dan aset lain yang terkait dengan pemasaran, kesepakatan untuk tidak bersaing,
daftar pelanggan, kontrak, dan aset lain yang terkait dengan pelanggan, aset tak berwujud yang terkait dengan seni artistik seperti tulisan, lagu, video, dan bahan audiovisual termasuk program televisi dan video musik. Aset tidak berwujud yang terkait dengan hubungan kontraktual seperti lisensi, royalti, iklan, dan kontrak manajemen, perjanjian sewa guna usaha atau waralaba hak penyiaran, kontrak kerja, dan sejenisnya. Termasuk hak paten, perangkat lunak komputer, basis data, rahasia dagang atau formula rahasia, dan aset lain yang terkait dengan teknologi. Penelitian dan pengembangan dalam proses. Beberapa perusahaan menghapuskan sebagian biaya akuisisi sebagai penelitian dan pengembangan atau lead bank. Selain itu, penghapusan seperti itu meningkat secara dramatis selama dekade lalu, khususnya dalam industri berteknologi tinggi atau high-tech industry. Thank you. Demikian presentasi dari kelompok kami, saya dengan Ani dan teman saya Dian. Kami ucapkan terima kasih.